Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Pak Rizky akan memberikan pembahasan tentang tryout AKM yang ketiga pada materi literasi. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, tentang teks pengumuman. Ya, langsung kita menuju ke pertanyaannya. Kemana pesawat dengan nomor penerbangan 225 akan berangkat? Nah, pertanyaan seperti ini langsung bisa kita cek di teksnya. Nah, ini ada di kalimat yang pertama. Nah, terlihat jelas bahwa pesawat terbang dari Jogja menuju Makassar. Maka, jika ditanya tujuannya, jawabannya adalah A. Makassar. Selanjutnya, untuk teks nomor 2, masih dengan teks yang sama, yaitu pengumuman di bandara. Yang ditanyakan adalah apa saja yang dipersiapkan penumpang sebelum melewati pintu keberangkatan. Nah, ini ada di kalimat yang keempat, ya. Bagi penumpang yang akan menuju pintu 26 diharapkan menyiapkan boarding pass dan identitas diri agar mempermudah proses pengecekan data manifest penumpang. Nah, di sini ada dua hal yang perlu disiapkan, yaitu boarding pass dan identitas diri. Di opsinya ada kata boarding pass, tapi tidak ada identitas diri. Nah, identitas diri bisa digantikan dengan KTP. Ya, karena KTP singkatan dari kartu tanda penduduk yang memuat identitas diri dari pemiliknya. Maka untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah B. Nah, untuk soal nomor 3 juga masih tentang teks pengumuman, tentang ini ya, kompetisi poster dan penulisan opini bagi mahasiswa. Langsung kita fokus ke pertanyaannya. Apa tujuan dari teks tersebut? Ada 4 opsi. Ya. Nah, karena ini merupakan teks pengumuman, maka tujuannya sudah pasti untuk menginformasikan atau untuk memberikan informasi. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Ya, untuk memberikan informasi tentang beberapa lomba untuk mahasiswa perguruan tinggi. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih di teks yang sama. Teks pengumuman kompetisi poster dan penulisan opini bagi mahasiswa. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tema apa yang akan diusung penyelenggara untuk lomba menulis opini. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa ini ya, ada 2 poin di sini. Yang pertama tentang lomba desain poster. Temanya adalah kampanye positif penanganan pandemi COVID-19. Dan untuk lomba yang kedua, yaitu lomba menulis opini singkat dengan tema strategi dan upaya untuk penanganan pandemi COVID-19. Di soal tadi yang diminta adalah ini ya, tema untuk lomba menulis opini. Jadi jawabannya adalah strategi dan upaya untuk penanganan pandemi COVID-19. Jawabannya adalah yang B. Nah, berikutnya tentang teks bacaan yang berjudul Dari Banjarnegara ke Istana Negara. Anak sekalian, teks ini sangat panjang. Nah, seperti yang sudah saya pernah jelaskan bahwa langsung saja kita fokus ke informasi yang ingin kita cari dengan cara membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, siapa peserta yang boleh ikut lomba tari Lengger Ayu?
Nah, kita bisa langsung fokus ke ini, apa namanya, siapa saja yang boleh ikut lomba ini. Nah, ini ada di bagian awal-awal bacaan ya. Ada di paragraf yang kedua. Dijelaskan bahwa poster berisi pengumuman bahwa pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan menyelenggarakan atau menggelar acara seni budaya berupa lomba tari lengger ayu tingkat pelajar. Nah, ini adalah kata kuncinya, yaitu pelajar. Berarti lomba ini hanya untuk pelajar. Siapa itu pelajar? Pelajar adalah mereka yang masih bersekolah dari jenjang SD hingga SMA atau sekolah menengah atas. Maka pelajar ini bisa juga diartikan dengan siswa-siswi. Maka untuk soal ini jawabannya adalah siswa-siswi, yaitu B. Berikutnya, masih dengan bacaan yang sama, namun kali ini pertanyaannya adalah pada cerita tertulis paguyuban yang meraih juara pertama akan tampil di Istana Negara dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari kalimat ini yang ditanya adalah makna kalimat tersebut. Ya, ada 4 pernyataan A sampai D, mana kalimat yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Informasi ini ada di awal bacaan, anak sekalian. Nah, ini ya. Pada poster dituliskan bahwa paguyuban yang meraih juara pertama akan tampil di Istana Negara, Jakarta dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, agar kita lebih memahami konteks kalimat ini, kita perlu baca kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Ya, di kalimat sebelumnya, di sini dikatakan bahwa penari Lengger Ayu, hati silir dan larasati berbunga-bunga karena paguyuban mereka wala budaya dapat ikut serta dalam lomba tahunan tersebut. Nah, kalimat yang setelahnya adalah, bagi silir kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya. Sudah lama ia bermimpi untuk menari Lengger Ayu di hadapan presiden dan para pejabat negara. Nah, baik. Sekarang kita kembali ke opsinya tadi. Nah, di sini opsi yang A, juara lomba tari Lengger Ayu akan pentas di Jakarta. Ini tepat karena Istana Negara yang dimaksud di sini adalah berada di Jakarta. Untuk opsi yang B, juara lomba tari Lengger Ayu se-Banjarnegara akan ikut lomba tari lengger tingkat nasional di Istana Negara. Nah, ini tidak tepat anak-anak sekalian. Mengapa? Karena di kalimat atau bacaan tadi tidak disampaikan bahwa yang menang di Banjarnegara akan ikut lomba tari di tingkat nasional. Hanya dijelaskan bahwa akan tampil di istana dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk opsi C dan D ini sudah sesuai ya. Yang C menjelaskan bahwa ini ya, tampil di hadapan presiden dan pejabat negara. Sudah sesuai, bahkan sudah dijelaskan lagi di kalimat setelah pernyataan ini tadi. Kemudian yang D, ini juga sesuai dengan pernyataan tadi ya, bahwa juara lomba tari Lengger Ayu akan berpartisipasi dalam peringatan HUT RI di Istana Negara. Maka dari keempat pernyataan ini yang tidak sesuai adalah yang B. Nah, soal berikutnya masih dalam bacaan yang sama. Yang ditanyakan adalah mengapa kedatangan Ibu Silir selalu ditunggu Silir dan teman-temannya.
Nah, anak sekalian, langsung kita fokus mencari informasi tentang kedatangan Ibu Silir. Informasi tadi ada pada paragraf yang ke ini ya, anak sekalian, di paragraf awal, paragraf yang ketiga. Nah, di sini disampaikan bahwa setiap siang ibunya selalu datang ke tempat latihan dengan membawakan makanan. Kedatangannya selalu dinanti Silir dan teman-temannya karena ia sengaja membawa makanan berlebih. Nah, ini kata kuncinya ya, berarti Ibu Silir atau ibunya Silir membawa makanan dan makanannya berlebih seperti itu. Jadi bisa dimakan oleh Silir dan teman-temannya. Maka untuk pertanyaan ini jawabannya adalah ini yang B ya, membawa banyak makanan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini bertipe multiple respon, artinya bisa menjawab lebih dari satu opsi. Nah, pertanyaannya berjudul Pemburu Pelangi. Seperti bacaan sebelumnya, bacaan kali ini juga sangat panjang. Langsung kita fokus ke pertanyaan saja. Menurutmu, pertanyaan apa yang diajukan Rian kepada Paman? Nah, anak sekalian, langsung kita fokus ke pertanyaannya ya. Jadi kita fokus ke dialog antara Rian dan Paman. Dialog ini terjadi ketika Rian selesai melihat pelangi bersama teman-temannya. Nah, di sini ya, sambil berjalan ke rumah Paman, Rian memikirkan jawaban mereka. Mengapa harus menunggu hujan? Mengapa matahari harus muncul lagi? Apakah hanya itu cara untuk melihat pelangi? Rian menunggu Paman pulang kerja untuk bertanya. Nah, tetapi Paman malah tertawa. Nah, berarti yang ditanyakan oleh Rian kepada Paman adalah ini, apa yang tadi dipikirkan oleh Rian setelah melihat pelangi bersama teman-temannya. Yaitu mengapa harus menunggu hujan, mengapa matahari harus muncul lagi, apakah hanya itu cara untuk melihat pelangi. Nah, baik, langsung kita lihat ke pertanyaannya. Yang A, mengapa tempat tinggal Paman jauh dari kota? Salah ya, tidak ada kalimat tersebut tadi. Yang B, mengapa pelangi muncul setelah hujan? Nah, ini benar. Kemudian yang C, mengapa matahari berperan dalam pembentukan pelangi setelah hujan? Ini juga benar. Karena pelangi muncul setelah hujan dan kemudian ada matahari. Kemudian yang D, mengapa matahari tidak selalu muncul setelah hujan? Nah, ini juga tidak tepat. Berarti jawabannya adalah yang B dan C. Berikutnya masih di bacaan yang sama. Bacaan sangat panjang, langsung kita fokus ke pertanyaannya. Apa saja yang digunakan Rian saat pertama kali membuat pelangi? Nah, di bacaan dijelaskan bahwa Rian memiliki 3 cara untuk membuat pelangi sendiri di rumahnya. Bisa kita fokus ke 3 gambar ini ya. Yang pertama, nah ini gambar yang pertama, sekaligus menjelaskan cara pertama Rian melihat pelangi. Nah, di sini dijelaskan bahwa Rian mengambil segelas air dan meletakkannya di depan jendela. Sinar matahari terik menerobos ke dalam ruangan. Diletakkannya sehelai kertas putih di lantai. Kemudian ia membasahi jendela kaca dengan air panas.
Nah, seperti ini penampakannya ya. Jadi, Rian membutuhkan segelas air dan juga satu lembar kertas putih. Maka jawabannya adalah kertas dan juga segelas air, yaitu A dan C. Nah, berikutnya eh, teks bacaan yang lain yang berjudul Panggil Aku Penelah 7. Teks ini bercerita tentang masa kecil Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Manakah pernyataan yang sesuai dengan isi cerita? Yang A. Kamar tempat Soekarno kos tidak memiliki jendela dan lampu. Mari kita mencari informasi tentang pernyataan tersebut. Nah, ada di sini ya. Aku tahu aku tidak bisa menyediakan kamar yang bagus. Nah, bacaan ini menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu aku. Nah, aku di sini yang dimaksud adalah rumah Pak Cokro, yang merupakan tempat tinggal Soekarno, yang merupakan rumah kos Soekarno saat dia berusia belasan tahun. Di sini aku tahu aku tidak bisa menyediakan kamar yang bagus buatnya. Seperti yang ia bilang dalam bukunya kelak, kamarku tidak memakai jendela sama sekali dan tidak juga berdaun pintu. Nah ini ya, ciri-ciri kamar kos Insinyur Soekarno. Kamarnya tidak berjendela dan tidak berdaun pintu. Di dalam sangat gelap sehingga aku terpaksa menghidupkan lampu terus-menerus meskipun siang hari. Tidak ada kasur dan tidak ada bantal. Maka pernyataan yang A salah ya, karena di sini dijelaskan bahwa kamar Soekarno tidak memiliki jendela dan lampu. Padahal kamar beliau tidak memiliki jendela dan tidak memiliki gagang pintu, tapi memiliki lampu dan dia menyala setiap saat karena di kamarnya gelap. Opsi yang B, Pak Cokro memberikan bukunya karena Soekarno gemar membaca. Mari kita cek terkait dengan pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut bisa kita cek pada paragraf ini. Di paragraf yang ke-7 ya, di sini dijelaskan bahwa ada banyak coretan dalam bukunya, berisi komentarnya terhadap isi buku. Tidak heran pemahamannya akan isi bacaan sangat mendalam dan luas. Pak Cokro pun senang memberinya buku. Nah ini ya, berarti benar bahwa Pak Cokro atau pemilik rumah kos sering dan senang memberi Insinyur Soekarno buku.
Kemudian pernyataan yang C, Bima, Nopena Soekarno sering muncul di surat kabar yang memuat tulisannya. Ini juga benar anak sekalian, ada di bagian bawah ini ya, bagian akhir bacaan. Aku pun sering melihatnya menulis banyak tulisan yang ia tulis tentang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berkali-kali pula kulihat koran yang di dalamnya ada tulisannya. Saat ku baca nama penulisnya bukan nama Soekarno, tetapi Bima. Nah, jadi Soekarno menggunakan nama pena, yaitu Bima, ketika menuliskan artikel untuk surat kabar. Berarti pernyataan yang C benar. Kemudian yang D, teman-teman Soekarno tidak ikut mendengarkan tamu Pak Cokro bersama Soekarno. Itu juga benar anak sekalian, ada di bagian bawah juga. Ini ya, kawan-kawannya sangat suka menyaksikan pertandingan bola di luar, namun Soekarno selalu memilih untuk bertemu tamu-tamu Pak Cokro. Ya, tamu-tamu Pak Cokro bukan orang sembarangan. Ya, di sini jelaskan bahwa ini tamu-tamunya Pak Cokro merupakan pemimpin cabang Sarekat Islam dan juga pemimpin partai-partai lain. Berarti benar ya. Berarti jawabannya adalah B, C, dan D. Kemudian soal berikutnya masih di bacaan yang sama. Pertanyaannya adalah siapa saja tamu Pak Cokro? Ya, sesuai dengan soal sebelumnya, ya tadi sudah dibahas bahwa tamu Pak Cokro adalah pemimpin cabang Sarekat Islam dan juga pemimpin partai lain. Maka dari 4 opsi ini yang benar adalah A dan D. Ya, baik, demikian anak sekalian. Semoga penjelasan dari Pak Rizky bermanfaat. Tetap semangat belajar. Demikian dari Pak Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.